kita ketemu lagi dalam kegiatan Bina Iman Online. Minggu lalu udah ketemu sama Kak Karmel, minggu ini ketemu sama Kak Sari ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan Bina Iman Online hari ini, kita berdoa dulu yuk bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami boleh bertemu lagi dalam kegiatan Bina Iman Online. Tuhan, tolong bukalah hati dan telinga kami, agar kami boleh mendengar dan menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Nah, sebelum kita mulai kegiatan Bina Iman yang lainnya, kita nyanyi-nyanyi dulu yuk sama Kak Sergi dan Kak Igo. Nah, adik-adik, setelah tadi kalian nyanyi-nyanyi bareng Kak Sergi dan Kak Igo udah seneng-seneng, sekarang Kak Sari mau tanya, siapa yang hari ini udah berbuat baik? Udah membantu mamanya di rumah, membantu papanya, udah sayang-sayangan sama kakak adiknya? Siapa hayo yang udah berdoa? Ayo, keren kalian semua yang udah berbuat baik. Tapi sekarang Kak Sari mau tanya, siapa yang hari ini udah berbuat nakal? Yang udah berantem sama kakak adiknya? Yang udah nangis-nangis marah-marah sama mama papa? Ada nggak?
Pasti Tuhan Yesus sedih banget deh lihat kalian kayak gitu. Nah, sekarang siapkan dulu kitab sucinya di rumah. Kita buka Matius bab 13 ayat 1 sampai 23. Kita dengerin firman Tuhan sama-sama dulu yuk. Suatu ketika Yesus sedang mengajar, lalu ia menceritakan perumpamaan tentang sang penabur. Nah, si penabur ini kerjaannya adalah mengumpulkan benih dan menanam benih. Tapi menanamnya itu tidak seperti kita sekarang yang menanam benih di pot. Penabur ini menaburkan benih-benihnya di jalanan yang ia lewati. Nah, suatu ketika penabur ini sedang berjalan menuju ladangnya, ia sambil menebarkan benih-benih yang ia punya. Pertama, ia menebarkan benih di pinggir jalan karena ia lewat jalan itu. Nah, tapi tanah ini itu tidak subur dan tidak bagus karena di pinggir jalan. Jadi tanahnya keras, tidak bisa buat ditumbuhin tanaman. Akhirnya benih-benih yang jatuh di situ cuman hilang terbawa angin dan dimakan oleh burung-burung yang hinggap di jalanan. Jadinya benih-benih itu tidak tumbuh menjadi suatu tumbuhan yang bagus, yang segar, yang kuat, tetapi justru hilang terbawa angin atau dimakan oleh burung-burung yang hinggap di situ. Lalu penabur ini berjalan lagi menuju ladangnya. Ia sambil menebar benih dan kali ini benih itu jatuh ke tanah yang berbatu. Di tanah yang berbatu ini, benih-benih itu ternyata bisa tumbuh. Dia tumbuh sedikit tunas-tunasnya, tapi ternyata tidak kuat. Dia tidak memiliki akar yang kuat di tanah berbatu itu karena tanahnya tidak subur, tanahnya tidak baik. Karena tanahnya berbatu, akhirnya benih-benih itu yang tumbuh menjadi tunas, tidak memiliki akar yang kuat, dan perlahan-lahan ia layu, warnanya berubah menjadi coklat, layu terus-terus, tidak mendapatkan air yang cukup, tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup, akhirnya dia mati. Lalu penabur ini berjalan terus menuju ladangnya. Ia menebar benihnya yang lain. Kali ini benih yang ia tebar jatuh di tanah yang penuh ilalang dan semak belukar. Ada yang tahu di tanah ini benih itu bisa bertumbuh atau tidak? Ternyata benih ini bisa tumbuh. Dia bisa tumbuh sedikit-sedikit, pelan-pelan tunas mudanya kecil keluar. Tapi semakin ia bertumbuh besar, ia terhimpit oleh ilalang dan semak belukar yang besar-besar, yang lebih besar dari dia, yang lebih kuat dari dia. Akhirnya dia tidak mendapat cukup air, karena kalau hujan kehalangan sama semak belukar yang lain. Dan dia juga tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup, karena juga kehalangan sama ilalang dan semak belukar yang lain. Akhirnya ia tumbuh, tapi lama-lama ia juga layu dan mati karena dia tidak mendapatkan sinar matahari dan air yang cukup, dan ia terutama kalah kuat dengan semak belukar dan tumbuhan-tumbuhan liar lainnya. Lalu penabur itu berjalan terus sampai suatu ketika ia menaburkan benih dan benih itu jatuh ke tanah yang baik, tanah yang subur, yang bagus, yang cukup sinar matahari dan air. Akhirnya benih ini bisa tumbuh perlahan, dia memiliki akar yang kuat ke dalam tanah, ia mendapatkan sinar matahari yang cukup, mendapatkan air yang cukup. Akhirnya ia bisa bertumbuh dengan kuat, warnanya hijau, lama-lama menjadi besar, daunnya tumbuh satu, lalu tumbuh lagi, lama-lama ia besar, rimbun, dan kuat, serta kokoh. Lalu murid-muridnya bertanya, Yesus maksudnya apa sih? Kok cerita tentang benih dan penabur?
Lalu Yesus pun menjelaskan, jadi perumpamaan tentang sang penabur itu sama seperti firman Tuhan yang jatuh ke hati manusia. Nah, yang pertama ini, benih yang jatuh ke pinggir jalan adalah firman Tuhan yang jatuh ke hati manusia, tapi manusianya itu tidak mau mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Dia tidak mau menerima Tuhan Yesus dalam hatinya. Akhirnya, firman Tuhan itu hanya berlalu begitu saja. Dimakan burung, terbawa angin seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, tidak dirawat, tidak bisa bertumbuh karena manusia yang menerima firman Tuhan dengan hati yang keras itu, seperti jalanan di pinggir jalan itu, tidak bisa dan tidak mau menerima Tuhan Yesus dan firman-Nya di dalam hatinya. Jadi dia tidak bisa mengerti akan firman Tuhan itu. Lalu yang benih yang jatuh di tanah berbatu ini sama seperti firman Tuhan yang jatuh ke hati manusia, mau didengarkan, mau diterima, tapi tidak dilakukan. Jadi manusia itu hanya menerima, hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi dia tidak berbuat baik, dia tidak berbuat kasih, dia tidak melakukan ajaran-ajaran Tuhan Yesus, dia tidak memperlihatkan kasih Tuhan Yesus, kasih Allah kepada sesamanya, dia tidak membantu sesamanya, dia tidak rajin berdoa, tidak rajin ke gereja. Akhirnya firman Tuhan yang ada di hatinya itu tidak dapat tumbuh dengan kuat, tidak memiliki akar yang kuat, lama-lama layu dan mati, sama seperti benih yang tadi, yang tidak punya akar kuat karena tanahnya tidak baik, tanahnya berbatu, jadinya dia lama-lama layu, bertumbuh cuma sebentar, lalu dia layu dan mati. Lalu firman Tuhan yang jatuh ke hati manusia seperti di gambar ini, seperti benih yang jatuh di tanah yang penuh semak belukar, ilalang, dan tanaman-tanaman liar lainnya. Itu sama seperti firman Tuhan yang bisa diterima oleh manusia, yang jatuh ke hati manusia. Dia mau mendengarkan, dia mau menerima firman Tuhan, dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan kasih, tapi cuman sebentar. Dia rajin berdoa, dia mau ke gereja, dia mendengarkan firman, dia mengasihi sesamanya, tapi dia cuma melakukannya cuma sebentar. Lalu setelah itu dia sibuk dengan kesibukannya sendiri, dengan urusannya sendiri. Dia main-main, diajak ke gereja, dia lebih pilih nonton kartun, dia malas ke gereja, lama-lama dia jadi gak rajin berdoa, tidak rajin baca kitab suci. Akhirnya firman Tuhan yang ada di hatinya hanya mampu tumbuh sebentar, tapi lama-lama dia mati karena kalah oleh kesibukan lain, karena tidak dirawat, jadinya dia kalah oleh kesibukan lain. Dia tidak rajin berdoa lagi, tidak rajin baca kitab suci lagi, kadang-kadang suka marah. Akhirnya firman Tuhan tidak bisa tumbuh dengan subur dan kuat di dalam hatinya. Nah, yang terakhir, benih yang jatuh ke tanah yang subur ini sama seperti firman Tuhan yang jatuh ke hati manusia yang mau mendengarkan, mau menerima firman Tuhan, menerima Tuhan Yesus, dan selalu melakukannya. Jadi tidak hanya cuma mendengarkan, tidak hanya cuma menerima, tapi orang ini mau selalu melakukan perbuatan baik, perbuatan kasih. Ia memperlihatkan kasih Tuhan kepada sesamanya. Ia rajin berdoa, rajin ikut misa, lalu ia juga rajin ikut sekolah minggu. Terus dia mengasihi temannya, tidak pilih-pilih teman. Ia juga mengasihi keluarganya, papa, mama, kakak, adiknya. Ia tidak suka marah-marah, suka membantu orang. Nah, itu akhirnya firman Tuhan yang sampai ke hatinya bisa bertumbuh dengan kuat dan selalu bertumbuh subur di dalam dirinya. Jadi ketika ia dalam kesusahan,
tidak mudah menyerah, tapi selalu ingat Tuhan Yesus. Kalau dalam kesusahan, kesenangan, dalam kondisi apapun, selalu ingat Tuhan Yesus. Berdoa, meminta bantuan Tuhan Yesus. Tidak akan lupa terhadap Tuhan Yesus dan terhadap Allah. Nah, maksudnya apa sih dari semuanya ini? Maksud Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus mau kita semua tidak hanya menjadi pendengar firman Allah, tetapi juga menjadi pelaku firman Allah. Melakukannya dengan apa? Bisa dengan banyak hal. Bisa dengan rajin berdoa tentunya. Lalu juga rajin baca kitab suci bersama keluarga, bersama papa mama, berdoa setiap mau tidur, setiap mau makan, setiap bangun tidur, juga di dalam kesempatan-kesempatan lain juga berdoa. Terus tidak pilih-pilih teman, lalu menolong teman yang kesusahan, menolong orang-orang di rumah, lalu juga rajin ke gereja, ikut misa online. Pokoknya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga kita bisa memperlihatkan kasih Allah terhadap sesama kita. Itu yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan. Nah, setelah tadi kita dengerin firman Tuhan, sekarang kita bernyanyi bersama Kak Sergi dan Kak Igo ya. Yuk, semua adik-adik berdiri ya, yang semangat nyanyinya. Kreativitas yuk bareng Kak Igo. Adik-adik, kreativitas hari ini kita menggunakan botol plastik, gunting, spidol, double tip, cutter, plastik mika, dan tanaman air. Pertama-tama kita siapkan dulu botol plastiknya. Lalu kita cutter bagian atasnya sampai jadi seperti ini. Kalau sudah, kita ambil plastik mikanya, kita gunting sampai menyelimuti botol plastik tadi. Kita gunting sampai jadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, di bagian tengahnya kita tulis ayat emas hari ini. Ayatnya berasal dari surat Yakobus bab 1 ayat 22. Adik-adik sudah buka Alkitabnya? Kalau sudah, mari kita baca. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sudah adik-adik? Kalau sudah, ayo kita tulis bersama.
Kalau sudah selesai kita tulis, di bagian pinggirnya kita kasih double tip. Nah, seperti ini adik-adik. Sekarang kita tempel di botol plastiknya yang tadi. Ini. Kalau sudah, kita isi airnya. Nah, tinggal dimasukin deh tanaman airnya. Tanaman airnya adik-adik rawat dan lihat setiap hari ya. Seperti ayat tadi, supaya benihnya dapat bertumbuh dan berkembang. Sekarang kita ke Kak Sari lagi. Adik-adik tadi udah nyanyi-nyanyi, udah bikin kreativitas yang seru banget pakai tanaman air sama Kak Igo ya. Dan yang paling penting, kita hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Hayo, masih inget gak apa itu firmannya isinya? Firman-Nya adalah Tuhan Yesus mau supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Dengan apa melakukannya? Banyak hal bisa kita lakukan. Misalnya dengan bantu mama papa di rumah, sayang-sayang kakak adiknya ditolongin, rajin berdoa, baca kitab suci, mengikuti kegiatan Bina Iman online, ikut misa online. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk dapat merawat firman Tuhan dalam hati kita, untuk melakukan firman Tuhan di hari-hari kita, dan bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri hari ini, kegiatan Bina Iman hari ini, kita berdoa dulu yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kegiatan Bina Iman online hari ini yang sangat menyenangkan. Tuhan, tolong berkati kami agar kami bisa menjadi benih yang tumbuh di tanah yang baik. Kami dapat melakukan firman-Mu dan tidak hanya menjadi pendengar saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian kegiatan Bina Iman hari ini. Sampai jumpa di kegiatan Bina Iman online selanjutnya. Dadah.